Oke teman-teman, kembali lagi ketemu di channel saya di Edo Wijaya. Kali ini kita akan mereaksi lagi video apa yang sedang tren di luar sana, apa yang sedang para netizen ini lakukan di luar sana. Entah itu ada yang bermanfaat atau tidak, silahkan kalian filter sendiri. Karena di sini adalah kaum madani. Let's go. Oke, langsung kita ke video pertama teman-teman. Dari Entok, kelucuan saat macet di jalan tol. Saat macet di jalan tol, hingarkanlah kelucuan saat macet di jalan tol. Jadi ini ada bapak-bapak teman-teman, dia macet di jalan tol keluar. Mungkin dia positif aja ya, sambil mengisi latihan golf itu, sambil mengisi dia macet. Daripada kalian bengong di mobil entah ngapain nggak jelas ya, lebih baik kita olahraga lah ya. Oke, next. Lebih untung mana CV atau PT? Hal yang harus dipertimbangkan ketika Anda memulai usaha yaitu apa bentuk badan usahanya. Contoh yang akan kita bahas CV dan PT. Dasar perpajakan CV lebih sederhana dibandingkan PT, karena CV merupakan pengembangan usaha kemitraan atau persekutuan. Laba atas CV yang dikenai pajak saat akhir tahun hanya dikenai satu kali saja, yaitu PPh badan. Dan atas laba yang diterima oleh pemilik CV tidak dikenai pajak lagi, dan termasuk dalam non-objek PPh atau bebas pajak. Penghasilan yang diterima oleh manajemen sebuah CV tidak dianggap gaji, maka tidak dipotong PPh 21. Sedangkan bentuk usaha berupa PT memisahkan kekayaan perusahaan dengan pemilik dapat berpotensi pembebanan pajak berganda di tiap pihak yang menerima penghasilan. Penghasilan yang diterima oleh PT akan dikenai PPh badan dan dividennya juga dikenai PPh final 10%, dan lagi gaji manajemen juga dikenakan PPh 21. Kembali lagi, semua tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Desain tax planningnya pun akan berbeda antara satu dan lainnya. Gimana menurut kalian? Lebih untung? Oke, itu tadi pengetahuan tentang PT dan CV buat kalian yang pengen mencoba usaha, pengen menjadi owner di bisnis kalian sendiri. Ya tentunya kalian harus mempunyai badan usaha, CV atau PT. Kalau pengen lebih tahu lebih detailnya silakan nih ikutin dari Pajak Itu Mudah. Oke, next. Pucot. Duduklah engkau dengan pucot. Iya. Top up GoPay silang, top up micet centang. Ini kayaknya aneh teman-teman. Orang di Alfamart jelas-jelas ngapain top up micet. Micet top up apa? Di sini bisa top up. Bisa, mau top up apa? Adanya apa aja? Ada top up Dana, top up GoPay, top up Shopee ada gak? Shopee ada. Ada. Mau top up? Iya. Tapi ini top up micet ada? Top up apa? Micet. Micet. Ada Boleh nggak? dicek dulu? Iya. Gimana tulisannya? Gak ada ya? Nggak ada. Makin ini ada. Gimana tulisannya mbaknya? Nggak tahu ya, dia tahu apa nggak ngerti ya. Tapi kayaknya sih dia tahu, cuma ya ini emang bodoh aja yang ini ya, bikin konten ini. Serius gak ada top up micet? Aduh gimana sih saya bayarnya? Cuman serius nih gak ada. Nggak ada. Ada top up Dana, GoPay, sama Shopee. Oh, ya udahlah. Makasih ya. Iya, sama-sama. Top up micet. Next. Gak bisa makan gara-gara kepikiran MU gagal juara. Buat kalian nih siapa yang masih belum move on karena tim kalian yaitu Setan Merah kandas di final FA teman-teman, dilibas sama Manchester City. Mungkin sekarang eranya Manchester is blue. Buat kalian yang emang suka atau penggemar dari Manchester United, yang suka dihibur ya oleh tingkah aneh dan tingkah lucunya, ya bisa ikutin akun dari saudaraku. Dia ketika MU menang kemarin, menang berturut-turut ya, dari awalnya terpuruk hingga naik.
dia songong sekali. Tapi sekarang ketika dia kemarin kalah dengan Manchester City, ini videonya teman-teman jadi bengong, jadi aneh, dan nggak songong. Sodrak, siap sodraknya. Aduh, sodrak, yang betul main itu sodrak. Oke, bagus. Buat kalian yang silakan ikutin sotraku ya. Next. Roda kehidupan, aku versus Rafathar. Yang akunya kenceng banget teman-teman, kadang di atas, kadang di bawah, dan itu kenceng. Tapi Rafatharnya tidak gerak sama sekali. Artinya ya Rafathar is Rafathar, dia akan selalu tetap di atas. Buat kalian tetap berusaha aja, jangan ngeluh, oke? Next. By the way, masang behel tuh berapa sih kalau di pasar apa tadi? Pasar Bablan. Bablan ya. Ini murah. Masang behel teman-teman, ini ada podcast nggak tahu, Opera Entertainment masang behel di pasar Babelan, Planet Bekasi teman-teman. Kalau yang nggak tahu Babelan ini Planet Bekasi, mungkin teman-teman dari luar sana nggak ngerti ya. Ini planet tersendiri emang, Planet Bekasi. Oke. 60.000. Nah? 60.000. Udah sama bracketnya kan udah. Pasang behel teman-teman, yang pengen murah tapi terlihat kece silahkan ya ke pasar Babelan teman-teman. Harganya murah, 60.000. Mungkin dia bikinnya dari kawat ini ya, bekas jemuran teman-teman. Kapan? Udah sama karetnya. 60.000 udah semua. Udah semua. Tuh worth sih, murah banget. Tapi yang paling aku kesel itu tempatnya jauh. Kenapa harus di Bekasi? Ya karena 60.000. Terus udah gitu dari stasiun Bekasi terus naik angkot dulu. Berarti kamu se-effort itu buat dapetin behel. Tapi di Babelan itu paling murah dong berarti ini. Ini paling murah. Kamu udah survei ini ke beberapa, udah ngecek nih ke beberapa tempat. Ya, terus tahu kan behel yang kata ada kuncinya itu aja cuman 250. Kalau di tempat-tempat lain 700-an. Tuh, Murah bedanya sampai setengah teman-teman. Banget sumpah di situ. By the way, masang behel Buat kalian yang suka pengen tampil kekinian tren behel, silahkan datang ke Babelan, pasar Babelan. Murah. Ini sudah kayaknya hasil riset dari orangnya teman-teman. Udah berbagai tempat di survei, dan nyatanya ya adanya yang paling murah ini di pasar Babelan teman-teman. Oke, next. Punya musisi idola nggak, Pak? Saya punya musisi idola. Kenapa emang? Boleh tahu dong, Pak. Kawan kabinet pengen tahu nih siapa. Kalau saya musisinya yang cocok buat saya, Iwan Fals. Oh iya, luar biasa. Berarti Ternyata Pak Bas sukanya Iwan Fals teman-teman. Ya, orang Indonesia. dari tanah air ya, Pak ya? Iya. Kalau yang luar negeri saya malah banyak nggak kenal. Oh gitu, Pak. Oh. Lagunya Iwan Fals. Coba Pak, tolong nyanyiin coba Pak. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Iya, bagus banget. Itu susah membedakan mana aslinya. Tatap Mega. Oke. Itu tadi referensi teman-teman buat kalian yang ngikutin Pak Basuki. Dia emang kayaknya menteri paling tersorot di eranya Jokowi teman-teman, karena keunikannya, kelucuannya. Tapi tetap dia itu kerja keras, jadi tulang punggung waktu pembangunan Indonesia era gencar-gencarnya infrastruktur. Dan ini orang yang paling dipercaya Jokowi teman-teman, tentang pembangunan, entah bendungan, entah jalan. Ya Pak Bas ini Menteri PUPR teman-teman. Sama Iwan Fals dan Pak Bas. Iya. Iya, saya juga Hampir nggak sama tahu. itu. Oke. Warna lagunya apa warna suaranya nih Pak? Oke. Punya- Next. He's not. Goodbye, akhirnya sang legend Ibrahimovic telah menyatakan gantung sepatu teman-teman, dan
pelabuhan terakhirnya ada di AC Milan. Buat kalian pasti ya yang lahirnya di tahun 90-an, eranya waktu dulu PS1, Winning Eleven, kemudian PS2, nggak asing dengan nama Ibrahimovic ketika dia udah di ujung striker, tak ada yang bisa melawan teman-teman. Dulu waktu Inter sukanya ya kalau nggak Ibrahimovic dibuatkan dengan Adriano, siapa lagi teman-teman. Dan striker paling berbahaya waktu itu ketika ya zaman-zamannya kita masih rental PS teman-teman. Oke, good luck buat Ibrahimovic. Next. Kerjain O-nya. Ya, kotor tangan kamu. Oke, mungkin itu sebuah parodi teman-teman ataupun tutorial buat kalian yang intinya yang 18 tahun ke atas lah. Yang bocil minggir dulu, skip. Anjir, epic. Samurai versus programmer. Sekali klik, tepuk. Uang jatuh teman-teman. Ya, eranya emang udah digital ya, gimana lagi ya. Next. Gue nggak ngerti sama anak-anak zaman sekarang, kayaknya pada FOMO banget. Kalau Coldplay nggak masalah deh, Coldplay keren, tiketnya sold out, nggak masalah buat gue. Nah ini Argentina, tadi siang penjualan tiket dibuka 15 menit langsung sold out. Maksud gue, lagunya Argentina yang paling terkenal apa sih? Hah? Siapa vokalisnya Argentina juga gue nggak tahu. Ini tiba-tiba langsung sold out. Gue nggak ngerti sama selera musik anak-anak zaman sekarang. Elah. Ini siapa yang ini ya teman-teman? Indra Primawan dengan segala keunikannya. Ini bukan konser bang, ini bukan konser. Mungkin dia taunya Messi itu vokalis teman-teman, atau Di Maria mungkin dia gitaris gitu ya. Jadi Indra Firmawan ini kayaknya masih terbayang-bayang dengan tiket Coldplay. Padahal sekarang buat teman-teman yang cinta bola nih, jangan lewatkan ya pertandingan antara Indonesia dan Argentina, dan jangan sampai kehabisan tiket kayak kemarin sebelum dihabiskan para calo-calo. Oke, next. Senyum-senyum dulu ya Jess ya. Rame ya. Besok tempat berbakarnya ban 10. Amin. Minta doain ya. Sekarang puji Tuhan udah 8. Udah 8 ya. Siapakah dia? Namanya Jess, mantan model yang sedang viral di TikTok karena para. Buat kalian yang memang diberkahi oleh paras cantik dan privilege tentunya ya, silakan kalau memang mencoba kesuksesan. Ini kayaknya dia buka ayam geprek teman-teman, dan viralnya karena yang jaga itu cantik gitu teman-teman, jadi laris. 10 no extra charge. Apa itu Jul? Ombak pak. Kalau kita ketemu ombak, kita manggil om atau mbak? Siang. Jokes bapak-bapak mulai lucu. Ini kayaknya anak sama bapaknya teman-teman, dia ngonten baru. Jokes bapak-bapak kata anaknya. Ketawa aja, jangan ditahan katanya. Kalau ketemu ombak kita panggilnya om atau mbak. Buatku. Apa itu Jul? Oke. Ombak pak. Kalau kita ketemu ombak, kita manggil om atau mbak? Siang. Jokes bapak-bapak mulai lucu buatku. Bocil. Oke, next. Gubernur Jakarta, siapa by the way Gubernur Jakarta tau nggak? Wajib banget nih gengnya. Kalau lu bilang Ahok belum move on dari masa lalu. Intinya Pak Heru Budi Hartanto ya, dia menghimbau gini, katanya orang yang mudik tolong jangan bawa kerabat ke Jakarta gitu. Ini menurut lu gimana tuh? Iya gimana, namanya juga lagi mau lebaran, harusnya kan ngobrol-ngobrol kan, kita udah cengkrama. Jadi kalau mau bawa kerabat ke Jakarta ya silakan. Silakan sih kalau gua kayak it's a free world bro. Respect Pak Heru. All due respect. Pak Heru kami mendukung ya. Kita mendukung. Berita akhir pekan dari Ozarong Kuti tadi teman-teman, ada imbauan nih dari Gubernur Jakarta kalau mau mudik
Sebaliknya jangan bawa keluarga, teman-teman. Kenapa ya? Karena Jakarta sudah sangat padat. Ya, itu emang konsekuensi dari ibu kota, kemudian konsekuensi dari emang banyaknya lapangan pekerjaan di sini. Orang rata-rata kalau mau merantau ya pasti larinya ke Jakarta. Itu yang bikin kita sekarang sesak, nggak bisa kemana-mana, penuh orang, macet sana sini ya, konsekuensi lah. Oke, next.